Shalom saudara, kita jumpa lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema manusia baru bagian kedua. Diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5-17. Saya akan menguraikannya dalam bentuk tekstual. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kita masih mengingat hidup kita dalam manusia lama. Kita terbiasa melakukan hal-hal itu. Tubuh kita terbiasa mengalami hal-hal itu. Jiwa kita juga, roh kita. Namun ingat, waktu kita menjadi manusia baru, roh kita sudah langsung baru. Jiwa kita yang perlu di-training, perlu dia mendengar kebenaran-kebenaran ini. Dan tubuh kita perlu dilatih untuk tunduk. Yang kedua, bagaimana sebagai manusia baru, buang semua hal ini. Dari ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini semua adalah bekas-bekas kelakuan karakter manusia lama yang harus kita buang dalam era manusia baru. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kata-kata yang kita ucapkan yang dusta harus dibuang dengan semua kelakuannya. Yang ketiga, kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sekali lagi, jiwa kita mengalami pembaharuan on the way. Dia harus di-training dan di-training, diingatkan dan diingatkan. Terus menerus. Sehingga mencapai gambaran, mencapai pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sebab itu perhatikan ketika saudara mempelajari kebenaran firman Tuhan. Apakah doktrin yang saudara pelajari itu benar atau tidak? Pastikan, karena banyak pengajaran yang sesat pada masa kini. Mengapa kita diminta untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui? Karena kita manusia baru. Tapi belum semuanya baru. Yang baru-baru grace rohnya. Jiwanya on the way. Atau OTW bahasa kerennya sekarang. Sehingga ketika kita mengizinkan pembaharuan terus-menerus, kita akan merasakan kesatuan walaupun kita berbeda suku. Tidak akan kita membedakan ras-ras. Tidak ada lagi kepentingan orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat, tak bersunat, orang barbar, orang skit, orang budak, orang merdeka. Karena di dalam Kristus kita manusia baru. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang keempat, kita diminta sebagai manusia baru mengenakan hal-hal yang baru ini. Seperti diuraikan dalam ayat 12-17.
Apa saja itu hal-hal baru? Kenakan belas kasihan, kemurahan. Seringkali kita hanya di mulut saja bilang murah, tapi sekakarnya kita bukan main. Kenakan belas kasihan, kenakan kemurahan, sebagaimana Kristus murah terhadap kita. Kenakan kerendahan hati, jangan sombong. Kenakan kelemah lembutan dan kesabaran. Karena itu adalah refleksi dari hidup yang dipenuhi roh. Sabar satu dengan yang lain. Ampuni seperti kita menerima pengampunan dari Kristus. Jangan menaruh dendam satu dengan yang lain. Bagaimana semua itu bisa? Kasih yang akan menjadi pengikat dan menyempurnakan. Terimalah damai dari Kristus, di mana kita sudah didamaikan dengan Allah. Dan biarkanlah damai Kristus itu memerintah hati kita. Karena Allah memanggil kita, Allah menciptakan kita sebagai manusia baru dan menerima panggilan untuk menjadi pendamai dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16, perkataan Kristus harus limpah di dalam hati kita. Berkali-kali Alkitab memberikan, harus perkataan Kristus berdiam dengan limpah dalam batin kita. Sehingga oleh perkataan itu kita memiliki hikmat mengajar, memiliki hikmat menegur, memiliki hikmat untuk menyanyikan syukur dan pujian kepada Allah. Dan juga memiliki hikmat untuk tahu mengucap syukur senantiasa kepada Allah dalam hati kita. Lalu yang terakhir, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Inilah karakter manusia baru yang harus terus-menerus diperbaharui. Kiranya kita selalu mengingat, roh kita sudah baru total, jiwa kita OTW, tubuh kita dibaharui nanti. Masalah kita hanya di sini, yaitu jiwa kita sedang diperbaharui setiap saat oleh firman Allah. Jadi hari ini kita dapat pelajaran bahwa kita diminta untuk pertama mematikan segala yang duniawi. Apa saja bentuk-bentuk yang menyatakan keduniawian dalam sifat-sifat kita yang lama, kita harus matikan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, itu dikategorikan sama dengan penyembahan berhala. Itu harus mati. Allah sangat benci dengan penyembahan berhala. Karena pujian hanya harus diberikan kepada Dia. Yang kedua, buang segala kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor, dusta, buang. Yang ketiga, kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Yang keempat, kenakan sifat-sifat baru, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Yang kelima, terimalah damai Kristus dan biarkan damai itu memerintah di hati kita. Lalu bersyukurlah. Yang keenam, biarkan perkataan Kristus limpah di dalam hidup kita. Berulang dan berulang Alkitab memberikan kita penjelasan. Minta perkataan Kristus berdiam. Baca firman. Dan yang terakhir, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus
sambil mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kiranya kebenaran-kebenaran yang kita belajar hari ini akan mengisi jiwa kita dengan pengajaran firman Allah yang benar, sehingga jiwa kita mendapat makanan rohani yang sehat, gizi yang cukup, dan akan bertumbuh dengan sehat dan memancarkan kodrat ilahi Allah, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Allah. Selamat mempraktekkan. Amin.